warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara atau yang mewakili, dari pengurus Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari pusat sampai daerah yang saya hormati, segenap Banom Badan Otonom dari seluruh Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, pemangku adat, para sesepuh di sepuh yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara yang saya hormati, Garda Bangsa, Ibu Bangsa, dan segenap para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semuanya yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bermuwajah bil wujud, bisa hadir memenuhi undangan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga kehadiran kita ini bisa membawa barokah kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan limpahan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan kami juga berterima kasih karena yang hadir pada hari ini cukup banyak. Saya lihat kurang lebih ada 1.000, termasuk simpatisan kurang 800. Jadi ya kita patut kita syukuri. Kami taat pada aturan undangan. Kami jadwalkan undangan kami jam 7. Kami sudah siap-siap dari jam 6 itu sudah siap. Kami nunggu kawan, saya bilang jam 8 nanti harus berangkat. Akhirnya dibilang pasti belum ada orang, ya sudah kita coba jam 8:30. Kenyataannya sampai sini juga masih kosong. Jadi kalau kami lihat dari bendera Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Ibu pasti melihat di situ ada lebah yang nempel di Partai Kebangkitan Bangsa. Lebah itu digambarkan di dalam Alkitab Al-Quran surat An-Nahl. Itu yang selalu membawa kebaikan atau madu yang bisa untuk menyembuhkan semua penyakit, yang bisa membawa kesehatan untuk tubuh kita. Maka dari itu, adanya Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir di tengah-tengah Kabupaten Timur Tengah Utara, kami berharap bisa membawa kebaikan, perubahan, kemaslahatan, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, umumnya untuk masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga saudara-saudaraku semua yang baru dilantik. Kan jangan sampai ada pepatah mengatakan burung gelatik jatuh di sumur, habis dilantik terus tidur. Usahakan kita semua itu ketika diamanati, maka kita harus berjuang dengan baik. Karena pada tema yang diharapkan di sini menjadi orang-orang yang militan. Militan itu tentunya harus bisa berpikir kita berbuat apa. Jangan sampai berpikir saya dapat apa. Pada umumnya kita semua itu dalam berjuang selalu berpikir kami nanti dapat apa. Tetapi perjuangkanlah bahwa ketika kalian berjuang, sudah barang tentu Tuhan akan memberikan sesuatu bagi kita. Kami secara Muslim
Ada pepatah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika kalian berbuat sekalipun hanya sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom atau sekecil debu macam apapun perbuatan baik, Tuhan akan membalas kebaikan. Dan ketika kita berbuat yang jelek sekalipun hanya sebesar debu, maka Tuhan juga akan membalasnya. Hal ini penting untuk memajukan PKB yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena kita diamanati beberapa lambang yang ada di tubuh PKB. Di situ dimunculkan yang warna hijau, menandakan ketentraman, kesejukan. Kalau Bapak Ibu lihat di musim hujan, di situ tumbuh hijau, semua dengan begitu subur, maka kita pandang di mata juga sejuk. Maka dengan telah saudara kita semua yang telah nanam atau ditanam atau dilantik, maka jangan harap bisa tumbuh subur kalau itu tidak disirami. Tentunya Bapak Ibu semua memahami apa arti penyiraman itu. Rohani kita kalau tidak disirami dengan akidah, akhlak, keimanan, pasti juga akan mengalami kehancuran. Begitu juga ketika saudara-saudaraku semua ditanamkan di kampung-kampung, baik itu di daerah-daerah, tentunya kita juga harus bekerja sama. Bagaimana kita bisa memupuk, bagaimana kita bisa mengembangkan, sehingga kita akan mengharapkan panen pada nanti di belakangnya. Kalau kita tidak pernah tanam, kita nggak mungkin akan bisa panen, kecuali kalau mencuri. Saudara-saudaraku hadirin semua yang saya cintai, kembali Partai Kebangkitan Bangsa diharapkan untuk bisa memupuk persatuan-kesatuan, baik itu dari suku, agama, masyarakat, dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang digambarkan di bintang 9. Apa yang ada di tubuh PKB, di situ adalah Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau memanusiakan manusia, menghormati manusia, menghargai manusia, merangkul manusia. Syukur-syukur di tubuh PKB dijelaskan untuk membawa perubahan, bangkit membangun bangsa, negara, dan masyarakat pada umumnya. Di situ ada bintang 4, digambarkan bahwa itu adalah pilar 4 sesuai dengan kami di PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Ini harga mati yang harus kita pegang, yang harus kita jaga. Jangan sampai negara kita dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Lebah yang nempel di PKB, menyerap madu dari PKB, menyerap kebaikan ke PKB, tolong disebarkan di masyarakat. Bimbinglah akhlak yang baik, bimbinglah cara bekerja yang baik, bimbinglah cara berjuang yang baik. Ingat, jangan sampai PKB yang didirikan oleh pendiri bangsa, tokoh bangsa, dan sebagai aulia kekasih Allah, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, putra Kiai Haji Wahid Hasim, putra dari Kiai Abdul Syekh Asy'ari, beliau yang membawa harum nama bangsa dan dunia, akan dikotori oleh kita semua kalau kita tidak bisa berbuat yang lebih baik. Maka kami berharap sekali lagi, jangan sampai PKB yang dihinggapi oleh lebah menjadi dihinggapi lalat hijau lagi. Itu lebih bahaya. Ya, jangan sampai dihinggapi lalat yang membawa penyakit.
Saudaraku semua yang saya cintai, adanya Pancasila ini pun tidak lain barokah, berkah dari orang tua dan neneknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pendiri Nahdlatul Ulama dan juga yang merumuskan Pancasila. Tanpa ada beliau-beliau, Pancasila tidak ada di Indonesia. Maka peran PKB harus bisa menjaga keutuhan bangsa negara. Jangan dilihat dia agamanya apa, sukunya apa, tapi kita harus ada hubungan kemanusiaan, hubungan antar negara, dan hubungan kita masyarakat yang ada di Timur Tengah Utara. Saudaraku semua yang saya cintai, tidak banyak tentunya yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, kami sangat mengharapkan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa bisa membawa perubahan yang lebih baik. Dan kami harap di dalam berjuang ini harus didasari dengan keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan, maka tidak akan maju. Apa yang disampaikan oleh seorang guru besar, beliau mengutip dalam satu kitab karangan Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin yang dipegang oleh semua tokoh-tokoh ulama seluruh dunia. Beliau mengatakan an-nasu kulluhum halka ilal alimun, bahwa manusia itu akan rugi kecuali orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Wal alimuna halka ilal amilun. Dan orang yang punya ilmu akan rugi kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu bisa tani, tapi kalau tidak bisa mengembangkan pertanian termasuk itu. Bapak Ibu tahu agama, tapi kalau tidak melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh agama, rugi. Bapak Ibu tahu berbuat baik, tapi kalau tidak mau berbuat baik, rugi. Wal amilunal halka ilal mukhlisun. Dan kalian ketika berbuat mengamalkan sesuatu, kalau tidak ikhlas, sama-sama tidak dapat apa-apa. Maka kami berharap dalam perjuangan apapun, tolong didasari dengan keimanan yang tulus, ikhlas, benar-benar berharap rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beliau selalu mengatakan, ud'uni, mintalah kepadaku, kata Tuhan, akan kami kasih. Ketika bapak-bapak berjuang, harus disertai dengan doa. Tapi kalau doa saja tidak akan selesai. Kalau nggak percaya, buktikan. Nanti bapak-bapak ada makanan, pak doa saja, ya Tuhan supaya saya kenyang. Tidak. Begitu juga bapak-bapak punya uang di dalam saku saja, tidak ditasarufkan, tidak. Maka tolong nanti mulai dari pusat sampai daerah harus sering disirami. Ya tolonglah ya DPC atau dari ranting-ranting itu semua itu ya disuplai, paling tidak disirami, kasih uang setiap bulannya itu 100 juta cukup. Cukup kan ya, setiap bulan 100 juta itu cukup untuk simpanan. Ya kalau bisa seperti itu. Ya kalau nggak bisa ya dikurangi sedikit lah. Jangan hanya kita proposal yang maju, tetapi tidak pernah berjuang. Kami harap menjadi orang yang militan, seperti Banser yang militan. Kenapa Banser saya katakan militan? Banser baju beli sendiri, celana beli sendiri, sepatu beli sendiri, tidak pernah dapat gaji, atribut beli sendiri. Ketika kegiatan patungan, kalau tidak ada uang dia bekerja. Sehingga dalam pekerjaan itu dinilai dan dilihat, maka akan maju. Syukur-syukur dari PKB, kalau ada dana digunakan ditasarufkan untuk masyarakat,
bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Ada tani, saya pengen lihat tani yang milik PKB yang mana. Tanaman yang ditanam dengan jagung produksi kelompok tani PKB mana. Nelayan hasil ikan nelayan PKB mana. Tempat-tempat yang subur yang diolah oleh PKB mana. Perjuangan sosial membantu masyarakat, anak yatim, kaum duafa, janda dan sebagainya yang tidak mampu atas nama PKB mana. Ini harus ditekankan di masyarakat, harus jeli. Jangan sampai PKB sama pilkada sama. Kalau PKB, kalau lupa jadi lupa minum obat jadi anak. Kalau pilkada, kalau sudah jadi lupa. Kalau sudah jadi anggota dewan, sudah jadi bupati, lupa. Jangan sampai bapak ibu juga demikian. Sekali lagi tidak panjang karena saya sendiri habis acara ini tak bupati mewakili, saya langsung mengundurkan diri karena ada kegiatan. Jadi ini yang kami harapkan, tolong nanti kita sharing, menguatkan, saling komunikasi, tukar pengalaman. Jangan sampai diam sendiri, namanya ilmu tidak manfaat. Kalau bapak punya kelebihan, tolong sampaikan kepada yang lain. Ilmu ditularkan. Kami berjuang membawa nama TTU ke Soe, Malaka, Atambua, bahkan sampai pusat Jakarta. Kami selalu membawa kebaikan atas nama TTU. Contoh kecil. Bahwa seluruh NTT wakaf Nahdlatul Ulama terbesar di TTU. Ketika kemarin kami berangkat ke Lampung dari Medan, bilang kami dibantu oleh pemerintah pesawat 1 miliar, charter pesawat, mobil dikirim 10 Innova, dan setiap PC dikasih 50 juta. Saya tidak bangga. Saya bilang kami lebih bangga, sekalipun kami dikasih oleh pemerintah daerah hanya 12 juta, tetapi yang mengasihi kami adalah saudara-saudara kami dari agama lain. Ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Kenyataannya beliau mengatakan kerukunan antar umat beragama yang paling bagus adalah di Timur Tengah Utara. Hal itu ada simbol karena masjid termegah yang ada di NTT adalah di Timur Tengah Utara, yaitu masih belum tahu. Loh, kok seperti itu? Ini berdasarkan survei orang yang keliling-keliling ke daerah-daerah karena terbuat dari asli daerah TTU, marmer dari TTU, kayu dari TTU, semua dari TTU. Kami hanya mendatangkan ahli. Saya harap PKB di TTU harus lebih solid dibanding dengan PKB daerah yang lain, sehingga bisa menjadi contoh. Mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, kita tanam sayur juga yang baik, yang tidak mampu kita bagikan kepada mereka, sehingga TTU menjadi gemah ripah loh sinawi, subur makmur tentram karena barokah dari PKB. Demikian yang dapat saya disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.